Woi, setelah sekian lama akhirnya gue balik lagi bikin video lagi, dan video kali ini adalah salah satu yang paling ditunggu karena ada yang udah DM gue di Instagram, udah ada yang komen di Instagram. Jadi langsung aja, video kali ini gue akan kasih lihat kalian apa kabar sepatu Kompas Rabbit setelah pemakaian 1 bulan. What is up YouTube? It's your boy Jonathan Satria represent Kasut.id Tech edit again with another video. Dan buat kalian yang baru di channel ini, Kasut.id adalah channel yang banyak membahas soal sneakers, outfit, aksesoris, dan lain-lain yang berkenaan dengan sneakers. Tapi karena Kasut.id gitu ya, pasti akan lebih berfokus ke sneakers pasti. Jadi buat kalian para sneakerhead, langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Sorry banget, gue cukup lama udah nggak bikin video, udah hampir sebulan ya. Menurut YouTube sih udah sebulan sejak video terakhir gue. Cuman emang Natal, tahun baru itu gue sibuk banget. Terus habis itu I decided to take a little break from YouTube and all that. Tapi setelah gue pengen bikin video lagi, gue sakit. Jadi gue baru sembuh, dan juga si sepatu Kompasnya ini juga baru bebas tugas kira-kira minggu lalu I guess. Minggu lalu, 2 minggu lalu. Lupa. Tapi memang baru kelar gitu ya. Sorry banget. Tapi kali ini gue balik, dan langsung aja kita ambil sepatunya. Gue buang tadi, goblok. Ini dia sepatunya. Nah, ini sepatunya gue kasih lihat 360-nya dulu ya. Dari depan, samping, belakang. Nah, fokus nggak ya? Semoga fokus sih. Bagian dalam, balik lagi ke bagian depan, bagian atasnya, dan bagian bawah, bagian sol. Itu sepatu kiri. Sekarang kita lihat sepatu kanan. Iya. Itu kanannya kurang lebih sama sih, kiri kanan. Kurang lebih sama kiri kanan. Sorry jatuh. Atasnya, dan ini bawah. Oke, langsung aja. Kalau dari penampilan ya paling normal lah ya, karena emang gue pakai bener-bener setiap hari, kehujanan pun tetap gue pakai gitu ya. Jadi pastinya kotor gitu. Mungkin setelah ini akan gue cuci. Terus ada juga pastinya akan ada creasing di bagian toe boxnya, terus di bagian sampingnya tuh juga ada creasing gitu. Bagian belakang juga ada creasing sedikit di bagian heelnya. Dan apalagi ya, untuk si kanvasnya sendiri juga mungkin karena kotor aja jadi terlihat kayak luntur, kayak udah kusam gitu warnanya. Cuma sebenarnya enggak. Ini karena emang waktu itu kena hujan aja, hujan kotor, hujan Milok, becek Milok, tahu kan ya? Becek Milok, kayak susu Milok, cipratan apa segala macam. Nah, kenalah di sepatu ini kehujanan gede gitu. Nah, jadi secara penampilan juga ini biar cepet aja ya. Kalau untuk secara penampilan itu nggak ada yang berubah sama sekali. Untuk jahitan juga gue cukup salut, nggak ada jahitan berantakan gitu, nggak ada jahitan lepas. Karena memang dari pas gue beli baru juga, pas gue pertama kali review itu kan, untuk jahitan memang semuanya gue bilang apik ya. Jahitan apik. Itu sepatu kanan, sepatu kiri juga nggak ada jahitan lepas sih. Jahitannya masih oke semua, masih intact gitu ya. Cuma ada satu detail di zippernya, di bagian zippernya. Nih, kalau kalian lihat zippernya ini kan ada bagian-bagian yang keluar tuh. Itu kalian harus hati-hati tuh, karena jangan seperti gue, karena gue tidak hati-hati gitu ya. Jadi gimbal cuy. Kelihatan nggak ya? Nih. Jadi gimbal. Ini gue nggak tahu kenapa bisa, cuman yang pasti awal mulanya dari serabut benang yang keluar kayak gini. Nah, satu-satu ya lama-lama ketarik semua jadi kayak begini. Cuman gue nggak tahu gimana ceritanya bisa gimbal begini.
Cuma yang gua rasa ini bukan dari quality control si sepatunya mungkin deh. Mungkin bisa dibilang kelalaian gue ya. Karena yang sebelah kiri enggak, cuman yang kanan aja nih kayak begini. Gue inget banget waktu itu ketarik terus keangkut semua gitu, jadinya kayak begini. Jadi menurut gue ini bukan kesalahan dari quality control sih. Terus di bagian bumpernya ini tulisan fucking Kompasnya ini masih jelas banget sih, masih kelihatan banget tulisannya. Masih jelas. Di bagian kiri dan kanan sama aja. Terus bagian bawah ini udah, karena memang dari awal udah agak yellowing ya pas gue dapet juga, cuman ya ini gambarnya udah hilang sih, emang udah nggak bisa dilihat lagi gambarnya, udah gone cuman ada gambar palanya doang yang kelihatan, tidak lulus sensornya tuh udah nggak kelihatan. Nah, untuk si outsole-nya sendiri ini masih sangat lengket, masih gripnya masih ada banget. Jadi setelah dipakai geber 1 bulan pun gripnya sebenarnya masih ada banget dan nggak kemakan banget gitu ya. Tulisan Kompasnya masih jelas, patternnya juga masih jelas gitu ya. Paling yang di pinggir-pinggirnya aja gitu, yang di pinggir-pinggirnya aja. Cuman overall hujan pun sepatu ini masih kuat banget, masih kuat kan. Nggak akan kepleset sih pakai sepatu ini karena masih ngegrip, masih enak lah. Nah, di bagian insole-nya sendiri nih yang tulisan Kompasnya itu udah pudar. Cuman pudarnya ini mungkin bisa dibilang kapan ya? Sebelum tahun baru itu baru pudar. Sebelum tahun baru itu baru pudar. Jadi agak lama emang. Cuman ya namanya insole gitu ya. Gue nggak pernah peduli sih, kayak orang kan di tulisan Nike Air di Air Jordan 1 kan kayak pusing banget gitu kalau hilang. Gue sebenarnya nggak ambil pusing, apalagi ini gitu. Cuman kayak pudar gitu, kelincinya udah mulai hilang, udah mulai putih-putih ya. Gue nggak peduli banget sih sebenarnya sama yang gambar-gambar di insole gini. Dan untuk sizing gue setuju sama beberapa orang yang bilang kalau sepatu Kompas FR2 ini agak sedikit lebih besar daripada si Kompas yang udah rilis gitu ya. Karena gue ngerasain banget, jujur gue ngerasain banget. Kalau pakai kaos kaki yang biasa ya, nggak tipis biasa, ini kaki gue tuh di belakang kalau jalan ngelos naik gitu, jadi kayak keluar harus pakai kaos kaki yang tebel, yang bukan agak tebel lagi, tapi memang harus yang tebel banget, baru itu kaki belakangnya nggak ngangkat. Karena sebenarnya buat beberapa orang itu adalah hal yang nggak enak. Jadi mungkin kalau kalian pakai kaos kaki yang agak tebel, selesai sih masalah. Cuman kalau kalian mau turun satu dari size kalian biasa di Kompas, kalau gue sendiri gue belum berani, karena gue takutnya jadi snug fit, karena sepatu snug fit buat gue itu nggak nyaman. Dan untuk zippernya ini menurut gue sangat membantu gue. Jadi kalau ada yang bilang ini lebih guna di high, mungkin betul, tapi buat gue di low pun cukup membantu. Jadi tinggal zrut pakai, zrut nggak bisa goblok, zrut kelar masalah, tinggal jalan deh, kelar. Jadi menurut gue zippernya ini bukan cuman gimmick, tapi juga memang cukup membantu walaupun di sepatu low. Untuk lem-leman, ini banyak banget yang penasaran sama lem-lemannya Kompas, apalagi collab dengan FR2, terus udah gitu pabrik baru ceritanya ya kan. Gimana lem-leman sepatunya setelah dipakai sebulan? Ini sepatu kanan ya seperti yang kita sudah tahu pemirsa. Ini sudah kebuka. Ini sebelah mana ya? Sebelah kanan, sepatu kanan udah mulai kebuka. Tapi di bagian luarnya kebuka sedikit sih, kayak sedikit, cuman nggak seperti bagian dalamnya. Ya, nggak tahu kelihatan apa nggak. Ini bagian, nah tuh, ya. Sebenarnya untuk yang kayak gini, karena gue udah pakai beberapa kali sepatu-sepatu vulcanize yang lokalan gitu ya, gue udah mulai terbiasa sebenarnya dengan yang kayak gini-gini. Tapi sepatu kirinya, lo lihat ya, udah siap lihat sepatu kirinya? Jeng, jeng, jeng. Bagian luarnya enggak bagian luarnya enggak, tapi bagian dalamnya bro, gila loh, ini kebukanya gede loh, dan yang tainya lagi, ini kebuka gini nggak setelah lama gue pakai.
Jadi biasanya setelah sepatu ini gue pakai tanggal 11 Desember 2020. Karena biasanya itu setelah syuting B-roll, setelah foto-foto, itu baru gue pakai sepatunya. Nih lah teh. Nih ya, ini baru gue selesai foto-foto nih, foto-foto syuting B-roll segala macem. Tuh. Tanggal 11 12 2020 jam 3.40. Ya. Ini baru kelar foto-foto. Terus kerjaan itu baru gue pakai tanggal 11 jam 5 gue pakai kerja ya. Oh, by the way, foto-foto yang ini kalau ada yang mau dijadiin wallpaper, bilang aja, ntar gue masukin di IG. Nah, itu ya tadi buktinya ya. Jadi setelah gue foto-foto, setelah gue bikin video B-roll segala macam, setelah selesai syuting semua gitu, baru bisa sepatu ini gue pakai. Selalu kayak gitu. Semua sepatu, semua yang gue review itu biasanya gitu. Baru bisa gue pakai setelah semuanya kelar. Langsung gue pakai hari itu juga. Dan tanggal 14 Desember 2020 yes, itu video gue. Kalau nggak percaya, tanya aja beberapa subscriber gue di bawah. Nanti lu tanya tuh ya. Karena ini pernah gue post di IG-nya Kasut dan juga di IG gue. Itu gue taruh. Jadi berapa tuh? Hari pertama tanggal 11, 12, 13, 14. 4 hari udah jebol. Kompas, man. Kayak lu gembar-gemborin gitu buat harga sepatu, collab dengan brand Jepang, yada, terus juga pabrik baru, ngundang influencer Maha Esa gitu ya ke pabrik lo, terus produknya kayak begini, 4 hari lemnya kebuka. Man, that's whack, totally whack. Gue nggak tahu punya gue doang atau punya kalian yang udah pada beli juga kayak gitu kejadiannya. Cuman buat gue, ini yang terjadi kayak gini. Gue nggak menjelek-jelekan ya, gue nggak pernah menjelek-jelekan brand. Gue bener-bener nge-review apa adanya, dan inilah yang terjadi sama sepatu ini setelah 4 hari, setelah hari keempat malah. Jadi ya setelah 4 hari lah ya. Ini pun sampai sekarang sebenarnya masih gue pakai terus gitu, terus sampai bosan. Mungkin nggak tahu sih bosan apa nggak, cuman ya jadi gue pakai terus karena mudah banget mix and match-nya. Cuman ya ini like what the 4 hari men, parah. Jadi kayak berasa tanggung gitu. Semua quality controlnya lancar, terus build quality-nya juga oke gitu ya. Tiba-tiba ada permasalahan lem masih ada gitu ya. Tapi untuk yang lain itu bener-bener kuat. Untuk yang lain kuat, bagian sininya doang kebuka, cuman yang ini yang paling parah. Ini gede banget loh. Nggak tahu ya kelihatan apa enggak tuh. Ini gede banget loh. Gede banget buat gue sih. Ini gede banget. Ada nggak ya sepatu? Vintage gue di luar lagi ya. Vintage juga di luar. Jadi gue nggak bisa ngebandingin. Nah, overall sepatu Vulcanize yang gue punya yang lokal, yang bukanya paling gede dan paling cepet ya ini sih, cuman si Kompas FR2 ini doang yang low. Cuman ya sekali lagi ya, gue nggak ngejudge sepatunya ini wah sepatu kacrut, sepatu apa segala macam. Gue cuman kecewa aja. Mungkin kalau terjadinya masuk mau sebulan, udah mau akhir mungkin gue masih oke lah ya. Cuman ini hari keempat bro. Hari keempat kayak gini, sekali lagi gue nggak mau jelek-jelekin. Untuk urusan menjudge, mengkomentar, kalian tulis saya di kolom komentar di bawah. Cuman kalau buat gue sih, ini sangat mengecewakan untuk harga sepatu 1 jutaan gitu. Sepatu lokal 1 jutaan, memang collab. Cuman kalau ada sedikit flaw seperti ini, gue rasa agak mengecewakan sih ya. Untuk kenyamanan gimana? Jujur, sepatu ini kenyamanannya seperti yang gue bilang, mungkin mereka sepertinya ya nggak ada yang mau konfirmasi gitu loh sampai sekarang, apakah mereka ganti insole baru atau gimana. Cuman yang pasti ini
jauh lebih nyaman setelah gue pakai selama sebulan. Ini berasa jauh lebih nyaman dari Vintage atau si apa sih namanya, Gazelle. Gua masih lebih, ini jauh lebih nyaman sih, jauh lebih nyaman dibanding itu semua. Kaki gue mau dipakai seharian pun mantep, cuman balik lagi nggak seenak ini, jauh banget sama ini, masih jauh sama ini masih so far sepatu yang tinggal pakai aja gitu, tinggal pakai terus seharian, mau 2 hari 3 hari juga nggak bakal sakit kaki lu. Gua nggak ngerti kenapa ini insole enak banget sih Ventela. Tapi balik lagi untuk ukuran sepatu vulcanize lokal, sepatu ini menurut gue cukup nyaman lah ya. Nggak nyaman, buang super nyaman itu nggak. Cuma dibanding si Vintage, Gazelle, dan rilisan-rilisan sebelumnya ini ya jauh. Gue nggak tahu ya dengan Proto One Reissue karena gue nggak punya gitu ya. Dan nggak akan beli juga karena beda-beda tipis sama ini. Buat apa gue beli, what's the point? Nggak ada poinnya gitu. Jadi konklusinya gimana bapak-bapak, ibu-ibu? Tetap gue dengan pendirian gue nggak akan beli resell. Kalau kalian pengen beli resell ya silahkan. Kalau kalian pengen beli ini cuman dana cekak, coba aja beli yang kayak apa namanya, yang lulus sensor, itu masih lebih masuk akal gitu ya harganya. Atau kalian kalau sebenarnya nggak pengen siluetnya aja yang kayak gini, Proto One Reissue, atau kalian cuma pengen sepatu kompas ya balik lagi beli aja Gazelle atau Vintage. Karena menurut gue sepatu ini masih agak, buat ukuran sepatu lokal ya menurut gue ya masih cukup mahal, apalagi dengan harga resell yang nggak masuk akal. Jadi ya sorry to say, mendingan beli yang lulus sensor aja, jangan beli yang ini, masih kemahalan harganya. Tapi kalau memang kalian punya duit dan pengen banget sepatu ini ya silahkan, you do you. Gue nggak ngelarang, jangan beli kompas. Nggak, terserah kalian mau suka sepatu yang mana ya terserah. Cuman kalau gue sendiri tetap, apalagi dengan ini, gue nggak akan beli sepatu ini dengan harga resell gitu ya. Kalau nggak buat kalian review juga nggak akan gue beli sebenarnya di sepatu. Dan juga ada juga nanya bang, gimana pandangannya tentang kompas retrograde, whatever the that is. Gua nggak akan komentar banyak. Kalau gua nggak akan komentar sama sekali malah kalau belum ada si bentuk lengkap ya. Tapi kalau ternyata itu adalah vulcanize yang bentuknya beda-beda tipis, gua nggak akan beli. Sorry to say, gua nggak akan beli, gua nggak akan review kecuali ada mau minjemin. Anda mau minjemin, DM IG saya. Cuman gue berharap sih yang dihasilkan adalah sepatu, bukan sepatu vulcanize lagi ya, sepatu-sepatu yang kayak kompas apa Gazelle yang lama-lama gitu, yang model-model runner gitu, yang kayak Macbeth, yang kayak apa itu yang di kemarin gue lihat di mana ya, di Invest Sneaker atau di Ginshop gitu. Itu keren menurut gue, retro gitu. Atau mungkin kayak kalau cuman main kanvas warna hitam putih, aduh. Untuk sekarang kalau kayak gitu modelannya, gue nggak akan beli kompas dulu sih, atau ada sepatu lain gitu yang nggak ada, yang kayak gini doang gitu loh, hitam putih biasa gitu, nggak dulu deh. So that's it for this video. Terima kasih banget buat kalian yang udah mau ngeklik dan nonton video ini dari awal sampai ke bagian akhir. Sorry banget kemarin breaknya agak lama ya, cuman mulai sekarang gue udah nyiapin beberapa video. Di tahun 2021 gue akan ngegas lagi kasih.id. Terima kasih banget buat dukungan kalian, sekarang udah 342. Setelah gue break, gue buka YouTube tuh kayak wow, banyak ya. Terima kasih banget, itu dukungan kalian semua. Gue sangat appreciate sekali, gue sangat happy. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah, karena ini video kompas ini pasti komentarnya lucu-lucu. Gue yakin banget udah ada pro, udah ada kontra, segala macem. Tulis saya di kolom komentar di bawah. Tapi jangan berantem, debat sehat boleh. Karena opini yang berbeda itu bukan berarti benci. Opini yang berbeda itu belum tentu hate speech. Jadi tolong hargai kalau ada yang beropini lain. Jadi debat sehat aja di bawah. Tapi kalau mau bikin yang lucu-lucu, terserah kalian tuh, gue kasih arenanya di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe, pastinya subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya jadi kalian tahu video-video berikutnya dari channel ini. With all that being said, it's Jonathan Satria representing Kasut.id signing out. Don't forget to rock your shoes and I'll see you on the next video.
and out.